harus tetap semangat dan tetap sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Latifah di tema 4 hidup bersih dan sehat di subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum. Kali ini kita masuk di pembelajaran ketiga dan keempat. Untuk pembelajaran ketiga kali ini, kita memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mencari arti atau makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan pasar. Yang kedua, siswa dapat membedakan lingkungan pasar yang bersih dan yang kotor. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kerajinan dari bahan buatan. Siswa dapat membuat kerajinan dengan menggunakan hiasan dari bahan buatan. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Untuk materi yang pertama kita bahas kali ini yaitu bagaimana caranya membuat laporan pengamatan mengenai kebersihan pasar. Kita lihat bersama, membuat laporan pengamatan dilakukan dengan mengamati gambar dengan seksama. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui bersama. Dan yang terakhir tentunya membuat laporan sesuai dengan apa yang kita amati. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Dayu dan ibunya. Percakapan antara Dayu dan ibunya. Kita baca bersama. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung juga bisa sakit. Misalnya, sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan, Nak, ya. Berdasarkan percakapan antara Dayu dan ibunya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa isi percakapan antara Dayu dan ibu? Ya, isi percakapan antara Dayu dan ibu adalah mengenai kebersihan pasar. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena pengguna pasar yang kurang peduli terhadap lingkungan. Kemudian, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali. Yang akan kita lakukan adalah kita harus membuang sampah di tempatnya. Kemudian yang keempat, bisa kita perhatikan di sini, apa yang akan kita lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Ya, betul sekali ya anak-anak ibu semua. Jika kalian melihat sampah berserakan di pasar, kita bisa membersihkannya dengan mengambil sampah tersebut ke tempat sampah. Ya, insya Allah akan menjadi satu amal jariah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang terakhir yaitu apa yang akan terjadi jika pasar jarang sekali dibersihkan. Jika pasar jarang dibersihkan, otomatis atau pastinya akan menjadi kotor ya anak-anak ibu semua, dan aromanya atau aroma pasar tersebut menjadi bau. Dan tentunya mungkin bisa saja pengunjung pasar menjadi tidak nyaman berbelanja di tempat tersebut. Mengenai pertanyaan atau mengenai beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dari percakapan, dari teks percakapan, dan bagaimana kita mendapatkan informasi dari teks, kita dapat temukan di buku pena kalian di halaman 170. Berikutnya yaitu mengenai kerajinan dari bahan buatan. Apa saja yang termasuk dalam bahan buatan? Kita perhatikan bersama-sama ya. Di dalam kerajinan bahan alam, kita juga mengenal bahan buatan yang bisa dipakai atau digunakan untuk membuat sebuah hiasan atau hasil prakarya. Contohnya, ada manik-manik, stik es krim, koran bekas, sedotan, plastisin, dan botol plastik bekas. Dan ini semuanya bisa kita gunakan untuk membuat hiasan dan disebut sebagai bahan buatan.
Contohnya, hasil karya dari bahan buatan bisa kita perhatikan dari gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu sebuah tempat atau celengan yang berbentuk tabung terbuat dari bahan buatan yaitu koran bekas. Kemudian ini ada contoh hasil gantungan kunci dengan menggunakan manik-manik atau terbuat dari bahan manik-manik. Kemudian ini adalah sebuah atau beberapa tempat untuk vas bunga atau tempat pensil atau tempat yang lainnya yang terbuat dari botol plastik bekas. Kemudian ini adalah sebuah wadah yang terbuat dari stik es krim. Dan yang terakhir yaitu sebuah wadah pensil atau tempat pensil atau tempat yang lainnya yang terbuat dari sedotan. Jadi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya anak-anak ibu semua. Berikutnya kita akan membahas bagaimana mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Di dalam bangun ruang juga terdapat unsur-unsur yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Jadi, dalam satu bangun ruang dengan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut bisa memiliki jumlah yang sama dengan bangun ruang lainnya. Contohnya yaitu kubus dan balok. Kita perhatikan bangun balok berikut ini dan kubus yang ada di bawahnya. Mereka berdua memiliki jumlah sisi, sudut, dan rusuk yang sama atau unsur-unsur yang sama, yaitu sisinya berjumlah 6, sudutnya berjumlah 8, dan rusuknya berjumlah 12. Sekarang kita perhatikan contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita atau yang terdapat pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Ibu ambil contoh adalah kotak tisu yang bentuknya menyerupai bangun ruang balok. Betul sekali ya. Kemudian ada benda dadu yang bentuknya seperti apa? Seperti kubus, betul sekali. Ya, seperti kubus ya anak-anak ibu semua. Nah, kita akan perhatikan yang manakah yang disebut rusuk dan yang manakah yang disebut sebagai titik sudut. Kita perhatikan bersama. Kita akan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Titik sudutnya sudah terlihat di sana berjumlah 2, kemudian berikutnya 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi balok terdapat 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kemudian untuk benda dadu yang menyerupai bangun kubus, bangun ruang kubus, kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian titik sudutnya kita perhatikan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sama ya dengan bangun ruang balok, rusuknya terdapat 12 dan titik sudutnya pun terdapat 8. Bagaimana dengan sisinya? Sisinya juga berjumlah yang sama, yaitu di bagian depan, di bagian belakang, di bagian samping kanan dan samping kiri, dan yang terakhir yaitu sisi alas dan juga sisi atas ya. Jadi unsur-unsurnya memiliki unsur-unsur yang sama antara balok dan kubus. Mengenai pengelompokan bangun ruang yang ada di sekitar kita dan unsur-unsurnya yang sama dengan antara bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lain, bisa kita perhatikan di buku pena di halaman 172.
Berikutnya kita akan mencoba menggabungkan beberapa bangun ruang ke dalam unsur-unsur yang sama. Ibu memiliki dua kotak di sini yang bertuliskan rusuknya terdapat 12, sisinya terdapat 6 dan juga titik sudut yang berjumlah 8. Dan yang sebelah kanan terdapat kotak yang bertuliskan rusuknya 9, sisinya 5 dan titik sudutnya berjumlah 6. Mana sajakah bangun ruang yang terdapat di atasnya yang akan kita masukkan ke dalam kotak-kotak berikut ini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Sudah terdapat satu bangun ruang yang masuk ke dalam kotak yang pertama atau kotak yang sebelah kiri, yaitu rusuknya berjumlah 12, sisinya berjumlah 6 dan titik sudutnya berjumlah 8. Bagaimanakah dengan keempat bangun ruang yang lainnya? Kita lihat bersama. Untuk bangun ruang yang pertama atau nomor 1, yaitu bangun ruang kubus, kita perhatikan akan masuk ke kotak yang manakah dia? Ya, kubus termasuk bangun ruang yang memiliki rusuk 12, sisi 6 dan titik sudutnya 8. Jadi masuk ke dalam kotak yang pertama. Kemudian dengan nomor 2, prisma segitiga. Kita perhatikan akan masuk ke kotak yang manakah? Apakah yang sebelah kanan ataukah yang sebelah kiri? Nah, termasuk dalam kotak yang sebelah kanan karena jumlah rusuknya 9, sisinya 5 dan titik sudutnya berjumlah 6. Kemudian yang ketiga yaitu bangun ruang balok. Balok sama dengan kubus, jadi masuk ke dalam kotak yang sebelah kiri. Ya. Kemudian yang yang kelima yaitu prisma segitiga, tetapi tingginya lebih tipis dibandingkan dengan bangun ruang yang nomor 2. Ya, untuk bangun ruang yang kelima masuk ke dalam kotak sebelah kanan. Nah, begitu ya anak-anak ibu semua. Kalau terdapat bangun ruang yang jumlah rusuk, sisi dan titik sudutnya yang sama, bisa kita gabungkan ke dalam unsur yang sama. Nah, mengenai pengelompokan ini bisa juga kita perhatikan di buku sudah masuk di pembelajaran keempat. Apa saja tujuan dalam pembelajaran keempat kali ini? Kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang kaitannya dengan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat di tempat bermain atau di tempat umum. Kemudian siswa dapat membuat hiasan dari tanah liat. Dan yang keempat, siswa dapat membuat pola barisan bangun ruang dengan benar. Materi yang akan kita bahas di pembelajaran keempat ini, yang pertama yaitu menyebutkan informasi berdasarkan teks. Kita baca bersama teks yang ada berikut ini. Ibu memiliki teks yang berjudul WC umum atau toilet umum yang kotor harus dibersihkan. Kita baca bersama. WC umum yang kotor banyak sekali penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya pun harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung pun menjadi nyaman karenanya. Dari teks yang sudah kita baca, kita mendapatkan informasi yang kita peroleh dari isi teks di atas. Jadi, apakah kalian mendapatkan informasi dari teks tersebut atau yang sudah kita baca bersama? Ya, isi atau informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut yaitu mengenai kebersihan toilet. Jadi, toilet umum harus kita jaga bersama-sama kebersihannya agar pengunjung atau pengguna yang lain bisa nyaman menggunakannya. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kerajinan dengan menggunakan bahan alam. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini
ini Ibu memiliki beberapa gambar hasil karya yang terbuat dari sabun batang atau juga bisa terbuat dari tanah liat. Di sini ada hiasan dinding, kemudian bentuk hewan, dan juga ada bentuk mobil-mobilan atau bentuk yang lainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan ini akan Ibu tampilkan bagaimana cara membuat kerajinan dengan menggunakan tanah liat. Bisa kalian perhatikan di buku pena kalian di halaman 176. Bahan-bahannya tanah liat, tusuk gigi, dan alas. Alasnya bisa menggunakan plastik atau kardus bekas. Kemudian langkah-langkah kegiatannya yaitu tentukan dulu bentuk hiasan yang akan kita buat, kemudian meletakkan tanah liat di atas dengan bentuk tanah liat menjadi bentuk balok, kemudian membuat garis ukir sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Ukirlah tanah liat sesuai garis ukir. Dan yang kelima, merapikan hasil ukirannya. Dan yang terakhir, hasil karya kita telah jadi. Jadi kalian bisa memperhatikannya atau kalian bisa mencobanya di rumah ya anak-anak Ibu semua. Dan yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita membuat atau menentukan pola barisan bangun ruang. Ibu memiliki pola barisan yang pertama. Pola barisan yang pertama ini terdiri dari bangun ruang balok. Hanya satu bangun ruang, yaitu balok. Kenapa Ibu kok hanya balok saja? Ya, ini hanya terdiri dari bangun ruang balok saja. Hanya saja baloknya ada yang tersusun secara vertikal, ada yang tersusun secara horizontal, atau yang tersusun secara berdiri. Ya, untuk yang pertama baloknya secara horizontal, yang kedua baloknya secara vertikal atau berdiri, begitu seterusnya. Jadi kita perhatikan pola-polanya. Dan yang kedua, Ibu memiliki pola barisan yang terdiri dari bangun ruang balok dan tabung. Yang pertama kita perhatikan ada ada dua balok, kemudian ada satu tabung, seterusnya juga dua balok dan satu tabung. Yang sebelahnya hanya satu tabung. Ya, untuk meneruskannya kita bisa menggambarkan pola barisannya dengan menggambar bangun ruang balok. Dan pola barisan yang terakhir yang Ibu tampilkan ini adalah bangun ruang dengan pola barisan dengan bangun ruang limas dan tabung. Masing-masing berjumlah satu bangun ruang. Secara bergantian yaitu limas, tabung, dan seterusnya sampai selesai. Jadi kalau kalian melihat atau mendapatkan soal mengenai pola barisan bangun ruang, kalian harus perhatikan terlebih dahulu untuk pola yang pertama atau gambar yang pertama. Ya, anak-anak semua, sehingga kita bisa melanjutkan pola barisan dari bangun ruang tersebut. Nah, bagaimana anak-anak Ibu semua? Di pembelajaran ketiga dan keempat ini kita sudah banyak sekali mempelajari beberapa hal. Contohnya atau salah satunya yaitu kita sudah belajar mengenai pola bangun ruang, pola barisan bangun ruang ya. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat hasil karya atau kerajinan dari bahan alam dan juga bahan buatan. Dan kita juga sudah bisa atau dapat menemukan informasi dari sebuah teks atau sebuah gambar dengan menggunakan atau dengan melakukan pengamatan. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Kalian harus tetap sehat semuanya, harus tetap semangat supaya kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu semua.